Di mana anak yang dianggap nakal, kurang mampu, atau terpinggirkan bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Jawabannya coba diurai oleh sebuah gerakan bernama Sekolah Sogan. Berawal dari panggung teater Universitas Pekalongan, gerakan ini memilih turun dari menara gading kampus, masuk ke kampung-kampung dan bertransformasi menjadi oase pendidikan alternatif. Kini berstatus sebagai PKBM resmi dengan 8 titik pendampingan, Sekolah Sogat menawarkan konsep unik. Sekolah ini gratis, kurikulumnya fleksibel mengikuti minat anak, dan bayarannya bukan dengan uang melainkan dengan proyek kebaikan. Namun merawat gerakan sosial di tengah masyarakat industri tentu bukan hal yang mudah. Tantangan pendanaan, fasilitas, hingga keberlanjutan menjadi ujian yang nyata. Lantas, bagaimana Sekolah Sogan bertahan menjaga nyala api pendidikan di sudut-sudut Pekalongan? Selamat pagi, senang sekali saya Manisa Putri kembali menyapa Anda selama 30 menit ke depan. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang di Sapa Jateng dengan narasumber yang begitu luar biasa dan juga menginspirasi. Beliau adalah founder dari Sekolah Sogan. Apa itu Sekolah Sogan? Ini masih berpengaruh dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini masih terkadang dianggap sebagai hal yang mahal. Namun begitu luar biasa, di tengah hiruk pikuk kota Pekalongan ini ada sekelompok anak muda yang rela memberikan ilmunya secara cuma-cuma ataupun gratis bagi anak-anak yang ingin belajar. Kita sapa dulu ada Mas Andika. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi Mbak Putri. Apa kabar, Mas Andika? Alhamdulillah sehat Mbak. Mas Andika, begitu luar biasa nih, di tengah apapun begitu menjadi bisnis begitu. Ini ada Sekolah Sogan, itu apa Mas? Ini apakah merupakan sekolah atau yayasan atau seperti apa? Jadi Sekolah Sogan ini adalah sebuah komunitas Mbak awalnya. Dia berangkat dari komunitas teater di kampus. Kemudian setelah berjalannya waktu ingin mengembangkan diri dan memutuskan untuk keluar dari kampus untuk membaur dengan masyarakat di kampung-kampung, dan kita mengadakan beberapa kegiatan yang memang menurut kami itu dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya bentuk pendidikan gratis untuk masyarakat seperti itu. Apakah ini memang benar-benar semuanya gratis atau masih ada sedikit pembayar apa tuh gimana Mas mekanismenya? Nah, kalau Sekolah Sogan sendiri ini gratis, Mbak, gratis ya, tidak memungut bayaran berupa uang kepada masyarakat. Bahkan kita juga memberikan makanan tambahan untuk tingkatan PAUD ya. Tingkatan PAUD itu ada makanan tambahan, dan juga ada bentuk gotong royong sebagai ganti dari pembayaran seperti itu. Ini untuk, Sekolah Sogan, itu apakah ada tingkatannya misalnya mungkin dari TK, SD begitu, Mas Andika atau seperti apa? Ya, di kami ada tingkatan-tingkatannya Mbak, memang ada PAUD ya, dari setara SD, kemudian setara SMP, setara SMA, bahkan untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Jadi kegiatannya sudah tersegmentasi di berbagai kategori usia. Ini kan semuanya gratis begitu. Tentunya dalam sebuah sekolah ini kan ada buku, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin apakah juga ada seragamnya atau seperti apa? Ini biayanya dari mana? Apakah memang tidak membutuhkan biaya, tidak mengeluarkan biaya, atau ada sokongan atau seperti apa, Mas Andika? Nah, pada awalnya karena kami komunitas, kami meyakini bahwa orang-orang ini, anak-anak ini, dia itu tidak seragam ya, mereka punya minat bakat yang berbeda-beda. Untuk itu kami coba cerminkan dalam cara berpakaian. Jadi mereka menggunakan pakaian yang mereka punya di rumah, tidak terbebani untuk membeli seragam seperti itu. Namun pada prakteknya setelah berjalannya waktu, beberapa tahun berjalan, itu orang tua yang justru meminta untuk membeli atau membuat seragam. Akhirnya orang tua sendiri yang menginisiasi dan kemudian menarik iuran untuk menabung itu 2.000, 5.000 itu demi minggu per minggu. Mereka yang mengumpulkan, kemudian kita fasilitasi untuk pembuatan seragam sebagai bentuk identitas ketika kita melakukan kegiatan di luar
di luar kota, seperti itu. Mas Andika, ini kan sebuah sekolah gratis begitu. Ini untuk tenaga pengajarnya begitu itu sistemnya gratis juga atau seperti apa Mas Andika? Nah, untuk pengajarnya itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ada mekanisme namanya proyek kebaikan, Mbak. Jadi setiap pengajar itu biasanya adalah murid kami. Jadi ketika kami mengadakan sebuah kelas, di mana muridnya itu siswa SMP, SMA, atau mahasiswa, itu mereka melakukan pembayaran bukan menggunakan uang, tapi kita arahkan kepada mereka untuk melakukan namanya proyek kebaikan, yaitu dengan mengajar adik tingkatnya. Jadi ketika mereka SMP katakanlah, mereka mengajar di tingkat SD maupun PAUD. Begitu juga untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA maupun mahasiswa. Jadi itu bisa menyuplai guru-guru atau yang sebagai volunteer di beberapa titik tadi. Walaupun demikian, kami juga tetap mengadakan open recruitment volunteer untuk beberapa posisi jika tetap tidak dapat dipenuhi dari proyek kebaikan tadi. Itu, Mbak. Ini apakah ada kesulitan begitu Mas Andika kan mencari, tenaga kerja begitu secara gratis dan cuma-cuma begitu ini, apakah ada kesulitan begitu untuk mencarinya Mas? Iya, tentu saja ada beberapa hambatan, Mbak, hambatan. Jadi untuk kerja-kerja volunteerisme seperti ini, jadi bukan kerja secara untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu ya. Itu terkadang teman-teman mahasiswa ini masih memiliki kebutuhan di rumahnya. Jadi jiwa sosialnya tinggi, tapi kebutuhan di rumah itu seperti bensin, seperti uang jajan, transport, dan lain sebagainya itu masih minta orang tua. Kadang itu yang menjadi bentrokan. Untuk itu kami mencoba siasati dengan melakukan subsidi silang. Jadi ada program lain di kami dengan pelayanan kepada orang tua yang ekonominya menengah ke atas. Itu dengan cara bimbingan belajar privat ataupun semi privat. Jadi teman-teman yang menjadi volunteer itu kita arahkan untuk juga mengajar privat. Jadi bisa ada subsidi silang dan backup secara ekonomi. Untuk privat sendiri ini apa dari tingkatan apa Mas Andika? Apakah dari SD begitu sudah ada sampai di SMA begitu sudah ada? Jadi kalau privat di kami itu bahkan dari PAUD, Mbak. Dari PAUD ada, SD, SMP, SMA untuk yang mau masuk kuliah. Bahkan kemarin itu ada calon-calon guru itu yang mengikuti pembelajaran tes seleksi P3K dan CPNS di tempat kami. Untuk yang tergabung begitu nih Mas Andika, ini sudah untuk muridnya sendiri sudah ada berapa jumlahnya? Untuk saat ini sudah ada 139, Mbak. Itu yang terdata di pusat ya. Jadi lembaga kami sudah sudah legal ya, berbentuk PKBM. Namun ada juga yang masih berbentuk komunitas. Jadi untuk komunitas sendiri sudah ratusan kalau di total di beberapa titik tadi, Mbak. Mungkin ada di beberapa titik di Pekalongan, boleh disebutkan beberapa lokasinya di mana begitu Mas Andika? Ya, kalau di kami sendiri yang tempat saya rekaman ini tempat rekaman ini ada di Medono. Kemudian ada tempat lain seperti di Bumi Rejo, di Kelurahan Pringrejo, ada juga di Kuripan, kemudian ada di Pantai Selamaran, ada Rusunawa Selamaran, di Krapyak, di Podosugih, bahkan di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Galang Pengampon. Jadi ada 8 titik, Mbak. Oke, Mas Andika, nanti kita berbincang lebih dalam, tapi kita jeda dulu ya. Oke, dan kemana-mana saudara, kita akan lanjutkan kembali sejenak berikut ini. Kembali di Sobat Jateng bersama saya Melisa Putri dan juga masih ada narasumber kita, ada Mas Andika Nugraha Firmansyah selaku founder Sekolah Sagan. Kembali
Mas Andika, kita berbincang-bincang lagi. Mas Andika, tadi kita sudah, berbincang panjang lebar begitu dan juga lokasi beberapa titik lokasinya begitu dan juga untuk sistem, mengajarnya sendiri ini Mas Andika seperti apa? Apakah sama dengan sekolah pada umumnya dari pagi sampai sore, kemudian ada istirahat dan sebagainya itu seperti apa, Mas? Jadi ada beberapa yang sama Mbak dengan sistem di sekolah seperti tingkat PAUD itu sama pada umumnya kegiatan ada masuk, nyanyi-nyanyi, ada istirahat, kemudian ada permainan segala macamnya itu sama untuk yang PAUD. Untuk yang kejar paket A, B, dan C ada perbedaan itu kita modelnya menggunakan riset ya. Jadi mereka melakukan riset di daerah tempat tinggalnya masing-masing untuk melakukan identifikasi potensi yang bisa dikomodifikasi, yang bisa dijual. Nah, kemudian mereka melakukan riset dari potensi itu supaya mereka bisa berjualan dari apa yang mereka temukan. Selain komoditas tadi, mereka juga diarahkan untuk membuat sebuah jasa. Kalau misalnya mereka kebingungan untuk menemukan komoditas apa, seperti itu. Nah, untuk kegiatan yang ada di kampung-kampung yang bentuknya komunitas tadi, ya komunitas belajar, itu lebih fleksibel, Mbak. Jadi ada yang modelnya bimbel, ada yang modelnya itu seperti ngaji TPQ tapi untuk remaja atau untuk ibu-ibu. Jadi kesemuanya itu sifatnya kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk, jam operasionalnya sendiri begitu, jamnya ini apakah memang, ada jam operasional khusus begitu tidak? Atau Kalau batasannya begitu sampai jam berapa gitu? ya di setiap titik beda-beda Mbak karena pesertanya juga beda-beda. Jadi ada yang seminggu cukup 2 kali, ada yang seminggu full seperti itu. Jadi tiap titik berbeda. Untuk yang tempat saat ini sedang syuting ini full setiap hari ada kegiatan ya. Itu biasanya dari sore sampai malam seperti itu Mbak. Oke, Mas Andika. Ini kan pastinya untuk tempatnya banyak begitu. Ini apakah sewa atau mungkin ini dari punya siapa dipakai aja atau seperti apa? Ya, untuk tempat sendiri itu kami dipinjami oleh masyarakat ya. Masyarakat yang memiliki kegelisahan yang sama kebetulan itu meminta untuk didirikan semacam tempat belajar yang itu berisikan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kita manfaatkan kebaikan dari masyarakat tadi untuk mengadakan tempat-tempat belajar. Bahkan ada beberapa tempat itu yang memang dipinjami oleh dinas pendidikan setempat untuk diadakan sebuah lembaga pendidikan seperti itu. Oke, Mas Andika ini kan sudah PKBM begitu. Ini sudah bisa mengeluarkan ijazah berarti? Sudah Mbak, sudah bisa mengeluarkan ijazah, bahkan di tingkat PAUD tempat kami sudah meluluskan beberapa angkatan dan kami bantu juga untuk mendaftar di SD di sekitarnya. Kalau untuk yang terdaftar begitu, murid-murid sendiri yang sudah bergabung ini apakah kebanyakan memang dari Pekalongan saja atau memang khusus warga Pekalongan atau mungkin Batang dan juga daerah sekitarnya ini bisa bergabung gitu Mas Andika? Ya, untuk peserta belajarnya memang yang sudah mendaftar ini mayoritas warga Kota Pekalongan karena kami beroperasi di Kota Pekalongan. Namun ada juga yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan seperti salah satu titik tempat belajar kami itu yang ada di Desa Galang Pengampon itu lokasinya ada di daerah Kabupaten Pekalongan. Jadi untuk pembelajarannya tetap di sana tapi kami yang melakukan pendampingan seperti itu. Artinya apabila dari luar daerah begitu ada yang ingin masuk pun tidak apa-apa, bisa? Tidak ada masalah. Oke, luar biasa ya Mas Andika ini tentunya teman-teman itu jiwa sosialnya begitu tinggi begitu, bisa mendirikan sekolah yang apa-apa sekarang memang harus berbayar begitu. Ini bagaimana cara agar teman-teman ini bisa tetap konsisten begitu? Apakah ada sebuah perkumpulannya atau tipsnya begitu Mas Andika? Jadi yang pertama, Mbak, pengalaman kami itu
cara pandangnya yang pertama bukan untuk sprint, karena ini kan maraton panjang, jadi harus pintar-pintar dalam mengatur energi ya, mengatur ritme dalam berkegiatan. Biasanya anak-anak muda itu kan saking bersemangatnya itu ingin berkegiatan tiap hari, tapi lupa bahwa mereka juga punya kebutuhan seperti itu. Dan yang paling penting sebetulnya itu adalah menata niat dari awal, bahwa mengadakan lembaga pendidikan atau mengelola sebuah komunitas itu niatnya untuk apa. Kalau niatnya untuk ibadah, untuk berbagi kepada masyarakat, untuk bermanfaat kepada mereka, tentunya itu akan jauh lebih baik daripada meniatkan untuk mencari laba. Jadi akan ada perbedaan yang signifikan di situ. Ini kalau misalnya tenaga luar mau mendaftar gitu, ini caranya gimana? Apakah harus mendatangi salah satu, yayasannya begitu atau seperti apa? Jadi pertama bisa main-main dulu, main ke sekretariat kita di Medono, Kota Pekalongan, tepatnya di Jalan Karya Bakti, Gang Sunan Muria, atau di kantor yayasan kami di Jalan Hos Cokraminoto, Kuripan Lor, Gang 3, nomor 17. Bisa dicari di Google, atau bisa juga lewat sosial media kita di Sekolah Sogan Instagram. Seperti itu. Oke, Mas Andika, kita jeda terlebih dahulu lagi ya. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah di Sapa Jateng. Terima kasih saudara masih di program Sapa Jateng, dan hari ini masih bersama narasumber kita Mas Andika Nugraha Firmansyah, selaku founder Sekolah Sagan. Kita akan berbincang kembali Mas di segmen terakhir. Mas, masih ada pertanyaan yang harus kita tanyakan lagi begitu. Mas, ini saya dengar bahwa dari Sekolah Sagan ini juga ada merchandise dan juga jasa live. Ini apakah ini berpengaruh Mas dengan termasuk biaya yang masuk nantinya begitu? Iya Mbak, nah itu adalah bentuk ekonomi mandiri dari kami, itu sebuah upaya kecil yang kami lakukan, itu sekaligus untuk mengakomodir di karya-karya dari siswa. Jadi ketika siswa memiliki sebuah karya, seperti misalnya ada yang suka menggambar, salah satu siswa kami fasilitasi supaya gambarnya itu bisa punya nilai ekonomi. Lalu kami buat merchandise berupa kaos, ya, kami open PO segala macam. Itu sampai kami jual dan uangnya kita bagi. Jadi si anak yang punya karya nanti mendapatkan, dari kami untuk operasional juga ada sedikit pemasukan dari situ. Kemudian untuk anak-anak yang suka menulis juga kita arahkan untuk membuat atau menerbitkan sebuah buku. Nah, dari situ juga kita jual, KPO kan, dan alhamdulillah juga itu bisa masuk menjadi salah satu sumber pendapatan. Untuk anak yang suka public speaking atau semacamnya, di kelas kami ada kelas apa namanya puisi dan teater, yang itu kita alih wahanakan menjadi live TikTok tadi. Nah, kita juga arahkan untuk ke sana. Jadi mereka tahu bahwa potensi yang mereka miliki itu juga bisa bernilai ekonomi. Bahkan untuk hasil-hasil riset tadi yang saat ini masih berproses, itu kita juga jualkan, kita juga coba hubungkan supaya menemukan marketnya. Saat ini kami sedang berkolaborasi atau sedang berkomunikasi dengan Dewan Kerajinan Daerah, Dekranasda, dan Disprindakop Kota Pekalongan supaya karya-karya dari siswa kami bisa menemukan pangsa pasarnya atau bahkan mungkin mendapatkan bantuan atau akses terhadap modal. Itu Mbak. Mungkin apakah sudah bekerja sama juga begitu selain dari pemerintah, mungkin dari para pelaku UMKM sendiri, ini apakah sudah ada kerjasama belum Mas Andika? Kalau kerjasama secara tertulis belum, tapi kami biasa berkomunikasi dengan beberapa orang untuk mendapatkan pelatihan seperti itu Mbak. Jadi ada akses untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kompetensi supaya produk-produk yang dihasilkan itu selalu memiliki
inovasi dan punya nilai tambah. Sekolah Sogan ini sudah berapa tahun, Mas Andika? Kalau Sekolah Sejak Sogannya tahun sendiri kapan? dari 2019, berarti ini jalan tahun yang ke-7. Mas Andika, ada kesulitan-kesulitan nggak yang selama ini dihadapi yang paling begitu sulit begitu dan juga mungkin butuh nih bantuan dari pemerintah juga? Jadi ada beberapa kesulitan yang kami alami. Yang pertama tentu dari operasional, ya ekonomi, karena sekali lagi mendirikan lembaga pendidikan gratis itu memang tidak mudah dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Yang kedua, ketika ada perbedaan persepsi antara ideal yang kami cita-citakan dan persepsi masyarakat dalam hal model pembelajaran atau metode mengajar. Kami ingin ada model-model baru seperti bentuk permainan, aktivitas yang itu tidak membosankan bagi anak-anak atau siswa-siswa kami. Namun di masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa belajar itu harus buka buku, harus mengerjakan LKS, harus mengerjakan soal, harus duduk diam dan memperhatikan guru. Nah, itu yang coba untuk kami perkaya lagi pandangannya. Nah, itu kadang ada perbedaan yang mencolok antara ideal kami dengan persepsi masyarakat. Namun itu sudah kami atasi dengan adanya diskusi-diskusi dan kelas-kelas bersama dengan masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah kecurigaan masyarakat, Mbak, untuk fase awal ketika kami mengadakan kegiatan belajar ini. Seperti pertanyaan misalnya, ini kok lembaga pendidikan bisa gratis? Uangnya dari mana? Jangan-jangan ini terafiliasi dengan partai A atau partai B atau terafiliasi dengan jaringan aliran-aliran khusus seperti itu. Wah, nah itu yang kadang membuat kami menyayangkan, padahal kami dari ini teman-teman mahasiswa yang merasa utang rasa, ya, merasa punya tanggung jawab karena tidak semua orang mendapatkan privilege untuk belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Mas Andika, Jadi itu kami atasi dengan upaya-upaya seperti dialog untuk yang perbedaan persepsi dan membuat ekonomi mandiri untuk yang ekonomi tadi itu, Mbak. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat, ataupun apapun yang ingin disampaikan untuk kata-kata terakhir? Ya, pendidikan dengan segala kerumitannya itu tidak bisa dilakukan atau diselesaikan oleh satu pihak saja, baik dari pihak pemerintah maupun dari pengelola pendidikan, lembaga pendidikan, atau teman-teman di komunitas. Semuanya harus bekerja sama, berkolaborasi, dan alangkah lebih baik jika kita mampu membuat sebuah ekosistem pendidikan seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantoro dulu. Itu ada sekolah di kampung-kampung. Nah, itu juga yang coba kita lakukan melalui kegiatan belajar mengajar di tiap kampung harapannya. Dan ke depan semoga kegiatan yang kita lakukan di Pekalongan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di daerah lain supaya bisa mengadakan lembaga-lembaga pendidikan atau komunitas-komunitas belajar di kampung-kampungnya masing-masing. Jadi segala keresahan yang kita alami, segala masalah ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Andika atas waktunya. Mas Andika selaku founder Sekolah Sogan, semoga Sekolah Sogan semakin sukses, semakin dimudahkan segalanya, ya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa saudara dalam program Sapa Jateng selanjutnya. Saya Manisa Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.